saya nggak mau membuang waktu saya untuk summer vacation tuh 3 bulan lamanya harus di Nebraska. Saya nggak mau, saya maunya pergi ke tempat saudara yang ada di Los Angeles. Saya Karen Delano. Fashion stylist adalah profesi saya. Banyak cerita yang sudah saya lalui, baik suka maupun duka. Sebuah proses yang membangun sukses, karena proses tidak dapat diprotes. Inilah cerita saya. Oh, this is America. This is United States. Sampai one moment saya punya kesempatan untuk ambil extension school namanya, yaitu extension class. Jadi saya ambil American Culture and Conversation di University of California Riverside. Saya ambil asramanya juga, sekolah di sana selama beberapa bulan lah, I think 3 bulan. Dapat pengalaman itu, mau balik lagi ke Nebraska untuk sekolahin SMA, untuk melanjutkan SMA. For some reason mereka tidak menerima saya untuk kembali ke Central City di Nebraska Christian School. Dibilangnya kalau saya itu anak yang berbeda. I'm different. Saya unik katanya. Unik. So funny. Dan akhirnya barang-barang saya coba dikeluarin dari asrama, dan ya udah, saya nggak bisa ngelanjutin di Los Angeles, and I moved to Seattle, Washington. Saya sudah tidak menerima uang lagi dari papa bulanan, sama sekali. Sampai tante saya tidak mengatakan apapun sama sekali. Karena apartemen itu bayarnya setengah-setengah gitu. Tante saya bayar setengah, papa saya bayar setengah gitu, karena saya tinggal di situ juga. Sampai tante saya nggak kuat kali ya, karena dia nggak bisa bayar sendiri semua the whole month. Jadi akhirnya dia bilang bahwa papa saya sakit, maka dari itu dia tidak bisa mengirimkan saya uang per bulannya lagi. Saya bilang, what? Saya bilang gitu kan. So the only thing that I can do is finding a job. Saya harus kerja. Pekerjaan pertama saya adalah menjadi seorang pelayan di restoran Wendy's. Saya nyapu, saya ngepel, saya bikin makanan burger daging Wendy's, harus nyuci. Mau gak mau kerja cuma 6 jam, dibayarnya $5.50 kalau gak salah per jam saat itu. Saya kerja itu, saya pikir, wah, saya gak punya uang yang cukup karena saya harus bayar bulanan apartemen. Saya pikir saya harus pulang nih ke Indonesia. Gak mungkin, karena harus beli tiket. Saya double job. Saya jadi bisa dikatakan nanny, pengurus nenek-nenek dan kakek-kakek di rumah jompo. Jadi pekerjaan saya adalah untuk ngurusin mereka, bangun tidur saya bangunin, mereka tidur saya harus masukin ke kamar mereka satu-satu. Mereka sampai buang air besar di celana, saya harus cebokin. Saya buang sampah mereka, saya harus ngepel kamar mereka, semua saya harus urus. Mereka bisa muntah di muka saya, pagi-pagi saya bawa mereka dengan kursi roda. Wah, itu pengalaman yang masa kecil SMA saya sudah harus dipaksa untuk kerja.
Jadi saya bisa bilang mungkin di usia saya saat SMA itu that was the lowest point lah. Karena saya tidak bisa merasakan bagaimana menikmati gitu apa yang orang tua harusnya bisa kirim buat saya. Dan di situ saya ngerasa okay, I have to work. Berhasil bekerja 3 bulan, berhasil bekerja 4 bulan, saya tabung 5 bulan, saya beli tiket pulang ke Indonesia. Saat saya pulang ke Indonesia, karena papa tuh sakit ternyata sampai koma, ada di rumah sakit Singapura. Dan sama sekali sudah tidak berdaya dan udah mau mati katanya di saat itu. Jadi waktu saya pulang ke Jakarta, di Jakarta itulah papa minta untuk saya tidak kembali lagi ke Amerika waktu SMA. Udahlah, gak usah sekolah lagi ke Amerika. Jadi ya nggak sekolah deh, nggak lanjutin SMA, nggak lulus SMA gitu. Jadi SMA saya sia-sia sebenarnya, sangat sia-sia. Jadi pulang ke Jakarta malah papa bilang nggak usah balik lagi ke Amerika karena papa nggak mampu gitu bahasanya. Nggak mampu lah, masa harus kamu balik ke Amerika? Kamu masih punya adik dan papa masih harus kasih sekolah adik kamu juga yang terbaik. Saya pikir iya juga ya. Ya udahlah, saya di Jakarta. Jadi saya tidak menyelesaikan SMA saya secara formal gitu. Nah, gak tahu kenapa it was easy untuk ambil London School loh di saat itu. Saya ambil London School. Setelah London School saya ambil Susan Budiarjo. Di saat saya ambil London School dan saya ambil Susan Budiarjo Fashion School tuh saya ngerasa oh, semua ini yang memang saya suka gitu. Maksudnya adalah ini bukan formal education gitu. Karena memang mungkin saya nggak punya hati dan passion saya tuh nggak, jadi dokter harus sekolah selama 6 tahun baru dapat sertifikat, dokter Andes lah, doktor, profesor, nggak ke situ gitu arahnya. So dari selesai SMA saya selalu percaya tentang kemampuan kelebihan saya melebihi dari formal education. Jadi saya selalu percaya bahwa saya akan jauh lebih bisa hidup untuk bisa hidup dan bisa punya uang lah, punya nafkah lebih baik daripada orang yang punya formal education. Karena saya dari saat itu saya percaya bahwa kemampuan saya atau talenta yang Tuhan kasih buat saya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang bekerja formal education. Saya ngerasa kemampuan saya pasti akan dibayar mahal di saat itu. Baru selesai dari Susan Budiarjo, langsung buat brand sendiri, diinvestasikan sama papa mama. Dan waktu itu tahun 99 ke 2002 atau 2003 tuh, zaman itu fashion show atau pagelaran busana itu selalu dilakukan cafe to cafe. Waktu itu masih ada fashion cafe, masih ada banyak deh. Jadi fashion show tuh hura-hura zaman itu. Sebenarnya tingkatan level tuh aku bareng sama Barli Asmara, Ivan Gunawan, Ade Sagi gitu ya. Itu nama-nama desainer muda zaman itu gitu. Nah itu sebenarnya saya tuh selevelan lah sama mereka gitu ya. Nah tetapi kegagalan terbesarnya adalah saya maunya hura-huranya, tetapi bukan benar-benar mau menjalankan bisnisnya sebagai perancang busana. Banyak menghabiskan waktu, menghabiskan uang orang tua, investasi mereka untuk saya beli bahan, bikin baju, fashion show gitu. Jadi bisa dikatakan 1 tahun waktu itu tuh 100 kali fashion show. Karen Roan Delano waktu itu ya, bukan Karen Delano. Jadi nama saya kan panjangnya Karen Roan Delano. Jadi brand saya Karen Roan Delano. Nah, kegagalan waktu itu adalah karena saya tidak melihat bahwa ini adalah opportunity talent yang diberikan sama Tuhan buat saya yang seharusnya bisa saya besarkan gitu. Tapi saya lebih suka senang-senangnya gitu. Ya pengecut lah saya di saat itu gitu. Dan saya ingat sekali fashion show terakhir saya waktu itu adalah karena saya diundang sama salah satu keluarga penting lah, keluarga kerajaan Malaysia kalau nggak salah waktu itu. Saya harus berangkat ke Kuala Lumpur, dibuatkan fashion show tunggal di sana di Hotel Mandarin Oriental.
yang hanya dihadiri sekitar 250 orang. Padahal baju-baju saya cukup banyak sekali yang terjual dengan hebatnya sebenarnya. Dan saya dikenalkan sama keluarga penting itu sama salah satu pasangan dari India ya, India Malaysia sebenarnya, yang mereka mempunyai garment, perusahaan garment besar di Kuala Lumpur. Dan di saat itu saya ditawarkan untuk menjadi fashion designer di Kuala Lumpur gitu. Nah, waktu itu saya ingat sekali mereka hanya bisa mau memberikan salary atau gaji buat saya tuh 1.680 US dollar, saya ingat banget, dengan fasilitas apartemen. Nah, waktu itu karena saya masih kecil ya, jadi saya angkat manajer saya adalah sepupu saya sendiri, Faye namanya. Jadi kita berangkat sama-sama ke Kuala Lumpur, dealing a business untuk saya bisa pindah ke Malaysia. Cuma ternyata sepupu saya bilang, wah 1.680 US dollar tuh gak ada apa-apanya Ren gitu. Mendingan lo di Jakarta aja, lanjutin karir lo sebagai desainer. Dihitung-hitung uang lo pasti akan lebih banyak dibandingkan pindah ke Malaysia. Salahnya memang waktu itu tidak melihat lebih kepada pengalamannya, tetapi jumlah uangnya gitu. Akhirnya batal, kita tolak penawaran untuk bisa pindah ke Kuala Lumpur. Cuma saya anggap itu menjadi salah satu rencana Tuhan lah ya, untuk tidak pindah ke sana. Akhirnya saya balik ke Indonesia, bertemulah sama seorang ibu yang bisa dikatakan sosialita. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi ibu ini yang pada akhirnya cukup dekat, dari pesan baju saya, pesan aksesoris dan lain-lain. Dan pada akhirnya kita bergabung bisnis partneran. Jadi dia menjadi salah satu investor saya untuk menjadi perancang busana. Saya pindah ke salah satu rumah yang dimilikinya di daerah Sleepy, dan di sana karena beliau adalah seorang investor, jadi semua adalah fasilitas yang diberikan sama dia. Rumah cukup besar dengan karyawan yang cukup banyak. Namun sekitar 6, 7, 8 bulan lah, 6 bulan, 8 bulan, beliau merasa bahwa apa yang saya jalankan tidak cukup dan tidak cepat gitu perputaran bisnisnya. Beliau merasa bahwa saya tidak dapat orderan begitu banyak gitu ya. Namanya juga she was a business woman yang cukup besar. Di zaman itu saya bisa lihat dia tuh kayaknya lebih dulu punya koleksi Hermes dari satu kamar semuanya gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk tidak lagi jadi perancang busana. Jadi saya bilang udah dijual aja investasi mesin jahit, semualah dijual aja. Terus papa tanya, kamu mau jadi apa? Saya bilang jadi apa aja deh. Saya coba cari kerja di mana aja lah. Yang penting saya bisa kerja gitu. Nah, namun perjalanan menuju kegagalan saya di hari terakhir menjadi seorang fashion designer, saya punya kesempatan untuk bekerja di majalah gitu, di tabloid. Waktu itu tabloid Bintang Milenia namanya. Saya sebagai stylist and editor. Saya pikir saya sudah tidak mau lagi melihat ke belakang dan sudah tidak mau lagi ada di fashion industry. Saya pikir saya maunya ya udahlah pekerjaan yang lain aja yang lebih formal. Tapi yang bisa saya lakukan pasti bukan yang benar-benar serius gitu. Maksudnya serius itu adalah kayak di government mungkin atau apa. Saya nggak bisa ke sana. Akhirnya saya melamar ke sebuah restoran bintang 5 di Plaza Indonesia, namanya Paparazzi. Dan saya di sana melamar sebagai PR and marketing. Dan itu adalah jabatan PR marketing pertama saya di Paparazzi. Disitulah saya kenal begitu banyak sosialita. Karena itu pengalaman yang juga luar biasa sih. Ulang tahun saya juga dibuat, wah heboh banget ya di saat itu. Dan itu kayaknya juga gak sampai setahun ya. Karena saya ingat sekali bos saya almarhum
Ibu Monica Tian tuh meneriaki saya di depan di depan umum teman-temannya, orang-orang kaya Jakarta gitu ya, tunjuk muka saya gitu, dan saya langsung kabur dari sana karena saya pikir no, I don't want this job. Saya akhirnya pindah ke sebuah restoran di Wijaya, yaitu T-Box, yang saya tidak tahu sama sekali siapa pemiliknya sebenarnya. Saya diterima sebagai assistant marketing manager sebenarnya. Saya bekerja di sana sebagai marketing cukup lama. I think it was a year, 1 tahun. Lalu berjalannya pekerjaan saya sebagai marketing, saya baru tahu bahwa pemiliknya adalah Bapak Setia Novanto yang terhormat. Sampai suatu saat, saya ingat sekali sebelum akhir tahun, saya lagi teleponan sama sepupu saya, Faye namanya. Dia bekerja di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan waktu itu sebagai banquet manager. Dia telepon saya siang-siang, dia bilang, "Hey Bran, let's go to New York." Saya bilang, "Ih ngapain, jalan-jalan aja gitu kan, lo tinggal buat visa lah, gue masih punya visanya nih." "Oh gitu ya, let me think about it." Akhirnya ditelepon-teleponin terus. Saya bilang, "Oh iya, yaudah deh, yaudah gak usah lama-lama, 2 minggu aja, let's have Christmas and New Year gitu," katanya di sana. Oke. Akhirnya saya laporan sama Bapak Setia Novanto saat itu. Saya bilang, "Pak, I wanna go to New York for holiday." Terus dia bilang katanya, nggak mungkin lah lo nggak mungkin, lo pasti kesana nggak balik lagi. "Enggak kok, orang kesana cuma untuk holiday aja," gitu kan. Terus dia bilang, "Oke," gitu kan, "kalau lo mau jalan, lo jalan lah," gitu. So I remember that time Pak Novanto tuh waktu saya mau jalan ke Amerika, dia panggil saya, terus dia memberikan saya pesangon. I think it was $600 deh, $600 di saat itu. Terus dia bilang, "Balik lagi lo ya." Di saat itu, dan saya bilang, oke, pasti gitu. Dan pada akhirnya saya berangkat ke New York. Saya berangkat ke New York bersama dengan sepupu saya. Sampai di New York saya ketemu semua keluarga dari pihak mama saya, kakak-kakaknya mama saya di sana, sepupu-sepupu saya di sana, dan saya tinggal nggak nginep di hotel. Yang nginep di hotel waktu pertama kali sampai, saya nginep di Times Square, belum pernah ngeliat New York, and I was amazed about New York, and I was like, oh my god, this city seriously keren banget gitu kan. Dan saya ingat sekali sepupu saya tuh masih tinggal di Forest Hills, Queens. Jadi Queens itu ada beberapa area kan, ada Elmhurst, ada Forest Hills. Jadi tante saya sama anaknya tinggal di Forest Hills. Saya tinggal di apartemen begitu kecil gitu ya, yang kamarnya cuma 1. Dan itu adalah titik awal saya tinggal di New York, yang saya pikir saya akan hanya cuma 2 minggu, dan gak jadi 2 minggu, jadinya 7 tahun. Mama tidak akan minta apa-apa sama kamu. Sesukses apapun kamu nanti, Mama gak akan datang minta makan. Mama cuma mau lihat kamu sukses.